Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan investasi. Sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Prastio dan rekan saya juga Anjar Prastio, Lutfiananda Duanti, Yulfa Nabilatul Latifa, Yulia Ratna Dewati, Faizatul Erliana Sari, Laisiatul Lutfia. Untuk poin-poin materi, yang pertama ada capital budgeting dan penilaian proyek investasi. Yang kedua, analisis resiko dan ketidakpastian dalam investasi. Real option dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya ada capital budgeting dan penilaian proyek investasi. Capital budgeting adalah proses perencanaan dan evaluasi proyek investasi jangka panjang yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu proyek layak dijalankan dari sisi finansial. Metode utama dalam capital budgeting meliputi payback period, net present value, dan yang terakhir profitability index. Metode dalam capital budgeting. Yang pertama, payback period, yaitu mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Yang kedua, net present value atau NPV, yaitu menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR, yaitu mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh proyek. Yang keempat, profitability index atau PI, yaitu rasio antara nilai sekarang arus kas masuk dengan investasi awal. Analisis resiko dan ketidakpastian dalam investasi. Dalam analisis resiko dan ketidakpastian dalam investasi, resiko adalah sebuah potensi terjadinya kerugian akibat ketidakpastian hasil, sedangkan ketidakpastian adalah kondisi di mana hasil masa depan tidak dapat diprediksi secara pasti. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi resiko dan ketidakpastian investasi meliputi 1. Fluktuasi pasar, 2. Perubahan kebijakan pemerintah, 3. Ketidakpastian global, 4. Resiko sistematik, 5. Resiko tidak sistematik. Strategi yang umum digunakan untuk mengelola resiko. Yang pertama, diversifikasi portofolio, menyebar investasi ke berbagai jenis aset untuk mengurangi resiko kerugian pada satu aset. Yang kedua, analisis resiko return, menilai hubungan antara potensi keuntungan dan resiko yang diambil. Dan yang ketiga, penggunaan instrumen derivatif seperti opsi dan futures untuk melindungi nilai investasi dari fluktuasi harga. Selanjutnya ada real options dalam pengambilan keputusan strategis. Real option sendiri adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan investasi yang memberikan sebuah fleksibilitas kepada perusahaan untuk merespon perubahan kondisi pasar atau ketidakpastian untuk masa depan. Pendekatan ini memandang ketidakpastian yang bukan hanya sebagai risiko, tetapi juga sebagai peluang untuk menciptakan nilai tambah. Selanjutnya yaitu jenis real option. 1. Opsi menunda investasi, memberikan hak dalam hal menunda pelaksanaan proyek sampai kondisi lebih pasti atau menguntungkan. 2. Opsi memperluas investasi, memberi hak untuk menambah skala atau cakupan proyek jika hasil awal positif. 3. Opsi meninggalkan investasi, memberi hak untuk menghentikan proyek jika kinerja tidak sesuai harapan. Kesimpulan, pengambilan keputusan investasi yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang capital budgeting, analisis risiko, serta pemanfaatan fleksibilitas melalui real options. Kombinasi ketiganya memungkinkan perusahaan untuk memilih proyek yang paling menguntungkan, mengelola risiko secara proaktif, dan tetap adaptif dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian.